Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, kami dari kelompok Data Vaksin yang beranggotakan saya sendiri, Emma Erna, Ervan Dwi, Raffi, dan Renal Sukma akan mempresentasikan website pendataan pasien Puskesmas UM Bandung. Nah, web ini sendiri merupakan web yang berfokus pada pendataan pasien yang akan dan sudah divaksin. Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak puskesmas dalam mendata masyarakat setempat. Kemudian, penjelasan dari tiap fitur akan dipresentasikan oleh masing-masing dari kami. Fitur user akan dijelaskan oleh saudara Irfan, pasien oleh saudara Raffi, rekam medis oleh saya, dan jenis vaksin oleh Renal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fitur user. Fitur user ini dibuat untuk menampilkan data user yang dapat mengakses website Puskesmas UM Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Tes pertama ini include koneksi.php, yaitu untuk menghubungkan PHP user ini agar bisa ditampilkan di halaman website ini. Di sini saya membuat tabel data user yang berisi username, email, nama lengkap, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, sebagai di sini yaitu ada 3, yaitu sebagai admin, sebagai dokter, lalu sebagai apoteker. Nah, di sini juga saya menambahkan tabel tambah user. Nah, lanjut ke bawahnya lagi, ini yaitu untuk menampilkan tabel seperti username, email, nama lengkap, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, di sini saya menambahkan kolom edit user, dan hapus user. Seperti ini. Ini tampilannya. Jadi ada fitur show untuk melihat berapa banyak yang kita pengen lihat. Ada 10, 25, 50 sampai 100. Nah, di sini ada fitur search. Lalu muncul seperti ini. Kalau misalnya mau tambah user, tinggal klik tambah user. Di sini tinggal Nah, di sini langsung muncul Ridwan. Setelah itu ada edit data. Misalnya ini salah email. Di sini langsung berubah Ridwan NS dan admin. Untuk fitur hapus, ada yang nah, dia langsung hilang yang nama Ridwan tadi. Mungkin cukup dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu saya Raffi Alamam akan menjelaskan mengenai fitur pasien. Nah, pasien ini dikembangkan untuk menampilkan, mengisi, dan menambahkan data pasien yang akan dan sudah divaksin. Semua data-data tersebut akan terdata di sini. Kemudian mari kita lihat di PHP-nya. Ini merupakan web menu mengenai fitur pasien. Di sini disajikan nama pasien yang sudah terdata. Nah, di sini kita bisa menambahkan data baru pasien tersebut. Misal menambahkan data. Misalnya, mari kita isi dulu. Kedua, dia nomornya. Terus ini nomornya. Namanya, ini agama, akhirnya kemudian 12, 22, laki-laki, dan orang Islam, kemudian mahasiswa. Ini ada opsi BPJS dan BPJS, yang tinggal dapat kemudian BPJS. Ini alamatnya. Simpan. Nah, data tersimpan. Terdata ada vaksin keberapa, nomor KTP, nama, jenis kelamin, umur, dan juga jenis BPJS atau non BPJS yang tadi kita pilih. Kemudian di sini ada aksi. Nah, di sini kita bisa melihat detail mengenai pasien tersebut. Contoh, mari kita lihat yang Irfan. Nah, di sini dia sudah vaksin kedua, kepala keluarganya, terus nomor KTP, jenis kelaminnya laki-laki, dan lain-lainnya. Mari kita kembali. Selanjutnya kita ubah. Nah, di sini kita lihat ada yang salah misalnya. Mari kita ubah. Nah, misalnya tanggal lahir tadi kita coba di 2000. Di sini sudah terdata, berhasil dapat mengubah nilai umur tadi.
Dan di sini juga ada satu aksi yaitu hapus. Mari kita coba, misalnya hapus yang punya saya, yang Raffi Alhamam. Tersebut, oke. Nah, sudah terhapus data pasien yang bernama Raffi Alhamam. Di sini mengenai detail pasien yang tadi, halaman pasien ini, nama keluarga, pekerjaan, alamat. Nah, seperti ini. Ini merupakan halaman dari pasien, codingan dari halaman dari pasien. Ini merupakan codingan mengenai penambahan data pasien tersebut. Nah, ini bukan codingan mengenai detail pasien tersebut, dan ini merupakan codingan mengubah pasien. Nah, ini merupakan codingan untuk menghapus pasien. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tentang fitur rekam medis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat cara fitur rekam medis ini dikembangkan. Fitur rekam medis dibuat untuk melihat tindakan apa saja yang sudah dilakukan tim medis. Sebelum itu, yang pertama kita harus melakukan login dulu. Nah, pada layar ini sudah ada contoh data pasien yang sudah terekam. Untuk merekam datanya, kita ke pasien dulu, tambah pasien, isi data yang diperlukan, kita pilih rekam untuk memasukkan data ke dalam halaman rekam medis. Pada bagian menu aksi kita pilih rekam, masukkan beberapa detail, lalu simpan rekam. Data yang kita rekam tadi akan tersimpan pada halaman rekam medis. Sudah ada nomor urut kedua atas nama pasien Perdi dengan jenis vaksin Sinovac. Sedangkan untuk status dan aks ini hanya dapat diubah oleh dokter ataupun apoteker. Selanjutnya kita ke codingan. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan data yang ada pada halaman pasien agar tampil juga pada halaman rekam medis. Caranya ada pada line 18, di mana kita mengambil semua nilai, semua data yang ada pada tabel rekam tadi. Jadi ketika kita menambahkan data-data baru, ditambah rekam, kemudian dia masuk otomatis ke dalam tabel rekam dan akan dimasukkan ke dalam rekam medis ini pada line 18. Di sini proses pengambilan datanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari website yang telah kami rancang sebelumnya. Dimulai dari jenis vaksin ini adalah sebuah fitur yang dibuat untuk menampilkan jenis vaksin yang tersedia beserta nama dokter yang akan menangani pasien sesuai jenis vaksin yang dipilihnya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Setelah user menekan button jenis vaksin, akan muncul tampilan seperti ini yang akan menjelaskan dan menampilkan jenis vaksinnya, yaitu AstraZeneca oleh Dr. Vanessa, dan untuk Sinovac itu oleh Dr. Tiffany. Nah, di sini tuh bisa ada juga fitur search. Jika mungkin banyak vaksin, mempersingkat waktu bisa langsung search aja di sini untuk nama vaksinnya. Tambahkan jenis vaksin juga bisa di sebelah sini ada button jenis vaksin. Nah, kita coba tambah jenis vaksinnya apa bisa dituliskan di sini, kemudian dokter yang akan menangani vaksin tersebut apa gitu. Nah, di sini langsung tinggal tekan simpan saja. Nah, untuk diedit juga bisa gitu, edit juga. Nah, di sini juga ada untuk hapus ya, bila dokter ini sudah tidak menangani sarana pemvaksinan ini. Nah, untuk baris ketiga ini menampilkan tulisan jenis vaksin ini. Untuk tabelnya di sini ada kelas tabel border center yang menampilkan sebuah border di sini. Dan untuk yang ketiga ini membuat button tadi untuk menambahkan dokter dan vaksin yang akan diadakan di Puskesmas UM Bandung ini. Nah, ini juga dihubungkan kepada menu .php bagian halaman tambah jenis vaksin. Nah, selanjutnya untuk jenis vaksin, nama lengkap dan jenis vaksin ini ada di sini. Untuk jenis nama lengkap dokternya sendiri, karena kan tadi itu nama lengkap,
sebagai dokter, jadi nama lengkap dokternya diisi di baris kedua. Nah, untuk baris pertamanya yang tadi saya sebutkan jenis vaksin yang dipegang oleh dokter yang bersangkutan. Nah, untuk yang bagian baris ketiganya untuk ada edit data dan hapus ada di baris ke 20 hingga 23. Fungsinya untuk menampilkan edit data atau hapus. Nah, untuk menghapus datanya kita bisa memencet fungsi Sinovac ini untuk mencet hapus. Nah, di atas bakal ada sebuah peringatan kalau menegaskan kalau vaksin ini benar akan dihapus atau tidak. Nah, kita mencet OK. Nah, maka vaksin Sinovac tadi sudah hilang dari database. Nah, itu untuk fungsi yang tadi itu ada di baris ke-21 hingga 22. Paling segitu dari saya untuk fungsional jenis vaksin tadi dari website yang telah kita buat. Baik, berikut adalah beberapa foto dokumentasi dari kelompok kami saat pembuatan website pendataan pasien. Ini adalah foto Google Meet kami ketika membuat database untuk Puskesmas UM Bandung ini. Selanjutnya, ini foto terakhir kami sebelum melakukan presentasi ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.